Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Kita jumpa kembali dalam kajian kita ya pada hari ini. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang meninggalkan dua warisan, yaitu Al-Quran dan hadis, yang insya Allah ketika kita menggunakan Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan, hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nah, pada kesempatan ini kita coba bagaimana Al-Quran itu sebagai panduan kehidupan. Ya, kita harus yakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang memang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang kita temukan di surah Muhammad sendiri ayat 2, Allah menyampaikan bahwa aku turunkan kitab suci Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad. Nah, di dalam Al-Quran kita temukan 70 kosakata tentang Al-Quran, dan itu menarik. Dari 70 kosakata itu, di situ Allah menyampaikan bagaimana adab membacanya, bagaimana sebelum kita membaca Al-Quran harus kita berta'awuz. Kemudian salah satu juga yang disampaikan oleh Allah, ketika dibacakan Al-Quran, diamlah, dengar supaya kamu mendapatkan rahmat, kasih sayang dariku. Nah, ini menarik dari 70 kali ini. Kemudian Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya bulan suci Ramadan itu biasa juga dikenal dengan Syahrul Quran. Banyak namanya, ya, meskipun Ramadan itu hanya diulang satu kali dalam Al-Quran, tetapi ulama memberikan beberapa nama itu bulan suci Ramadan. Salah satunya disebut sebagai Syahrul Quran, disebut sebagai Syahrul Mubarakah, disebut sebagai Syahrul Istighfar, ya, sesuai dengan barakah atau apa yang ada di dalam peristiwa yang ada dalam bulan Ramadan itu, ya, sehingga diberikan beberapa nama. Nah, kita harus yakini juga bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang harus juga kita yakini bahwa memang sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, kemudian ada Zabur, ya. Tetapi disempurnakan oleh Al-Quran karena Allah menyampaikan bahwa aku turunkan Al-Quran untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk yang dilengkapi dengan penjelasan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Nah, itulah di surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia sebagai petunjuk kehidupan, dan harus kita hati-hati karena ini petunjuk kehidupan untuk umat manusia. Jangan sampai nanti orang di luar kita lebih banyak dia gunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk daripada kita ini yang memiliki Al-Quran sebagai kitab suci. Konon kabarnya sekarang di Amerika itu bacaan terpopuler itu adalah terjemahan Al-Quran, malah sangat laris. Terkadang katanya dipajang pagi hari itu sore habis. Nah, karena orang sudah menemukan betapa rahasia-rahasia keilmuan itu ada di situ. Nah, sehingga para pemirsa harus kita jangan hanya kita muliakan, hanya kita baca, tetapi memang harus kita gunakan sebagai panduan kehidupan. Nah, tentu kalau digunakan sebagai panduan kehidupan ya harus dipelajari. Ya. Kemudian sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, nanti ketika kita pelajari itu, di situ bisa kita temukan siapa sih sebenarnya itu Allah. Jadi memperkuat akidah kita dengan membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itulah Allah memperkenalkan namanya, memperkenalkan sifatnya. Ya, nanti Allah memperkenalkan perbuatannya itu kita bisa pelajari lagi di makhluknya, kita bisa pelajari di diri kita. Kita bisa pelajari di alam ini, kita bisa pelajari di tanaman. Nah,
Kemudian disebut juga bahwa Al-Quran itu sebagai basyiran wa nasira. Ya, itu sebagai peringatan, informasi. Jadi informasi-informasi tentang akhirat itu ada dalam Al-Quran. Nah, itulah yang namanya bahwa kita yakin karena ada akhirat, kita yakin karena ada surga, itu informasinya dalam Al-Quran. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Tetapi keyakinan kita terhadap adanya kematian itu sudah ainul yakin. Keterlaluan kalau kita tidak percaya lagi karena kita sudah melihat. Tetapi surga neraka kemudian yang gaib itu ya harus kita kaji, harus kita belajar Al-Quran. Untuk memahami diri kita secara ruhiyah itu informasinya dalam Al-Quran. Kalau secara jasadiah ya mungkin bisa kita pelajari di biologi, fisika, kimia, tetapi secara ruhiyah itu harus dibaca di Al-Quran itu. Secara nafsiah bisa kita pelajari di misalnya psikologi, kita bisa pelajari di neuroscience. Jadi yakin bahwa untuk memahami diri kita secara utuh, para pemirsa itu harus kita belajar Al-Quran. Tidak ada jalan lain kecuali kita padukan antara ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang mendasari ilmu yang kita miliki dengan Al-Quran. Ya. Nah, juga diperkenalkan oleh Allah bahwa kitab Al-Quran ini adalah sesuatu yang tertulis yang penuh dengan hikmah. Di sinilah nanti kita lihat di surah Al-Baqarah 129 itu memang Rasulullah itu dihadirkan oleh Allah itu dengan 3 peran. Yang pertama adalah membacakan Al-Quran yang penuh dengan hikmah, mengajarkan ilmu, dan yang ketiga mensucikan jiwa hambanya. Itu juga dijelaskan di surah An-An'am 2, surah Al-Jumu'ah 2. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini menarik. Yang lainnya Allah juga memperkenalkan bahwa itu sebagai petunjuk kehidupan, ya tadi yang saya sampaikan, petunjuk kehidupan, dan barang siapa yang menggunakan sebagai petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi barang siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah hidupnya akan tenang dan hidupnya akan senang. Kita akan kembali nanti pada setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk? Nah, tentu harus dipelajari, harus dibaca. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 kosakata yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ada kosakata ikra. Ikra itu satu akar kata dengan Quran itu sendiri. Itu diulang 88 kali. Nah, kemudian ada kosakata kita temukan utlu atau tilawah. Ya. Kemudian ada kosakata tadabbur, dan semuanya ini ada ayatnya. Disuruh kita tadabburi Al-Quran. Apa bedanya ikra, sekedar membaca, dengan utlu? Ikra dengan utlu itu beda. Para pemirsa, kalau ikra itu ya sekedar diperintahkan untuk baca, sebagaimana kita temukan di surah 97 ya, ikra, surah 1 sampai 5. Yang bisa menjadi bahan renungan kita itu bahwa ketika Rasulullah, perkenalan pertamanya Rasulullah dengan Allah itu diperintahkan untuk membaca, pada saat itu kan belum ada Quran. Nah, sehingga apa yang disuruh baca? Jadi ayat-ayat yang ada di sekeliling kita, ayat-ayat yang ada di dalam diri kita, jantung kita, sel-sel tubuh kita, itu adalah bacaan. Sel darah kita adalah bacaan. Nah, itulah pada saat pertama Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca, yang sebenarnya yang disuruh baca adalah dirinya. Yang disuruh baca adalah bahwa Allah itu Maha Pencipta. Yang disuruh baca adalah dirinya yang terbentuk atau terbuat dari alaqah, terbentuk dari segumpal darah. Nah, pasti ada rahasia itu. Para pemirsa, saya sementara kaji sekarang apa rahasianya, kenapa yang diperkenalkan Allah itu bahwa kita tercipta dari segumpal darah. Nah, kemudian kosakata yang kedua adalah utlu. Ya, utlu itu bukan hanya dibaca. Nah, rupanya maknanya itu utlu, baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Nah, itulah yang kita temukan salah satu surah di Al-Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mohon maaf, ini saya maknai ini memang perintah salat itu paket dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Barulah bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Ini yang bisa menjawab kenyataan di kehidupan kita ini, kenapa orang salat juga itu korupsi, orang salat juga itu yang merusak lingkungan, orang salat juga itu yang selingkuh, karena tidak dipadukan dengan pembelajaran Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan. Sederhana saja, di Al-Quran itu sudah dikatakan, ketika tiba waktu salat, pingin dulu salat. Kalau kita utlu, tilawah itu, kita terapkan karena kita sudah baca. Ketika kita temukan dalam Al-Quran itu, silakan cari rezeki tapi jangan rusak lingkungan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Makanlah minumlah rezekiku tapi janganlah kamu bertebaran di bumi ini berbuat kerusakan. Kita terapkan itu apa perintah Tuhan. Nah, itulah namanya utlu. Jadi saya punya prediksi itu, kenapa tadi itu? Karena sebagian besar umat Islam belum memadukan antara mengkaji Al-Quran untuk menggunakan panduan dalam bekerja di antara salat ya dengan perintah salat. Nah, barulah itu nanti bisa berhasil. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang paling tinggi itu ditadaburi. Ini perintah juga dalam Al-Quran. Hendaklah kamu mentadaburi Al-Quran. Saya mencoba mendefinisikan itu, tadabbur itu adalah kemampuan kita untuk bagaimana menghubungkan apa yang kita baca dengan peristiwa yang dijelaskan di Al-Quran di alam ini. Ya. Kalau misalnya kita baca tentang air hujan, bagaimana kemampuan kita untuk menghubungkan peristiwa hujan? Nah, itulah yang disebut dengan itulah disebut dengan tadabbur. Kita bisa mampu menghubungkan antara apa kata Tuhan tentang air dalam Al-Quran dengan apa kata ilmu pengetahuan tentang air. Ya mungkin sering saya sampaikan sudah biasa saya sampaikan di sini, perpaduan antara kaulia dengan kaunia nanti ini, itulah ilmu dan pemahaman yang lengkap. Sesuai dengan kemampuan kita para pemirsa, sesuai kemampuan kita. Ya. Jadi saya sebagai orang pertanian, saya harus hubungkan antara ilmu pertanian yang saya miliki, kemudian saya hubungkan antara ayat-ayat memang yang menjelaskan tentang air, tentang hujan. Dan satu yang menarik sekali lagi, surah Al-Waqiah itu, Allah mewanti-wanti kita, Al-Waqiah 70. Seandainya aku akan jadikan air hujan itu asin terus, aku jadikan asin terus. Falaula tashkurun. Nah, inilah nanti bahwa ilmuwan yang mampu memadukan antara Quran dengan ilmunya, itu nanti mudah untuk bagaimana mengenal Tuhan dan jalan untuk bagaimana mudah bersyukur. Ya, saya sudah bisa hitung-hitung berapa oksigen yang dibutuhkan, berapa air yang dibutuhkan dalam sehari. Nah, sehingga kalau saya sudah hitung itu, kemudian kita coba menghitung dengan uang, keterlaluan kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Dan perlu juga dipahami bahwa bentuk kesyukuran yang diminta oleh Allah adalah menyembah kepadanya. Ada salah satu ayat dalam Al-Quran bahwa kalau memang kamu mensyukuri nikmatku, itulah adalah bentuk penghambaanmu hanya kepadaku. Surah An-Nahl 114 kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi harus kita pelajari, ya minimal lah kita baca-baca terjemahannya, karena bagaimana mau menjadi petunjuk kehidupan kalau kita sama sekali tidak tahu, ya. Dan satu saja tadi itu diterapkan ketika tiba waktu salat, pergi salat, kemudian ketika kamu melaksanakan pekerjaan antara salat atau melaksanakan peran kehalifan di antara salat, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai dosen, janganlah kamu lupa aku. Fa idza qadaytumus shalah fashkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala judumikum. Ya, ketika kamu sudah melaksanakan salat, laksanakanlah pekerjaan di antara salat, tetapi jangan lupa berzikir kepadaku. Pada saat kamu berdiri, pada saat kamu duduk, pada saat kamu berbaring. Fa idzat ma'nantum, ketika sudah melaksanakan tadi pekerjaan antara salat, aqimus shalah. Kenapa? Innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Masya Allah, itu saja ayat yang diterapkan dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Itu saja ayat yang seorang pemimpin yang digunakan sebagai dasar untuk membuat edaran kepada yang dipimpinnya. Ketika tugas bahwa salat berhenti duduk bekerja, karena itulah pembuka keberkahan. Ya. Nah, itu namanya tadabbur, itu namanya utlu. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah itu kita coba terapkan. Ketika Allah memperkenalkan dirinya maha melihat, kita bangun di kesadaran kita bahwa apapun yang saya lakukan, dimanapun saya berada, itu saya dilihat oleh Allah. Dengan cara itu nanti lahirlah Al-Quran atau hadirlah Al-Quran untuk tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekali lagi, kenapa orang salat juga berbuat ke ini? Karena memang kayaknya belum dipadukan dengan
pembelajaran kita dengan Al-Quran. Kemudian yang satu saya pelajari dalam Al-Quran, hampir kalau tidak salah 80% perintah salat itu paket dengan perintah zakat. Nah ini juga menurut saya ini yang tidak diperhatikan dalam kehidupan berislam. Itu terbukti sekian triliun potensi zakat di Indonesia baru 10% terrealisasi. Berarti masih banyak umat Islam yang tidak keluarkan zakat. Nah inilah lagi menjawab bahwa memang saya biasa katakan bahwa hakul yakin kita terhadap Al-Quran dan kita terapkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran sudah dicontohkan oleh Rasulullah sangat menentukan nanti bagaimana sikap dan tindak laku kita dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dan itu sudah banyak diperhatikan Rasulullah, makanya dikatakan Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Quran. Karena apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, itulah yang diterapkan dalam kehidupannya. Itulah yang digunakan untuk bagaimana mengkader sahabat. Dan panduan itu tetap tersimpan. Itulah yang diwariskan kepada kita kan? Kita diwariskan. Berusahalah untuk bagaimana menghadirkan warisan itu, untuk kita pelajari dan kita terapkan di dalam kehidupan ini. Kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bahwa Al-Quran harus dipelajari. Ya, bagi kita yang memang belum tahu sama sekali bahasa Arab, ya harus kita baca terjemahannya. Itu pengalaman pribadi saya sebagai pembelajar. Baca terjemahannya karena bagaimana mau menjadi panduan kalau kita tidak tahu sama sekali ya. Nah kalau kita melihat memang dari sejarah keistimewaan Al-Quran pada saat Rasulullah masih hidup, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran itu pasti jadi mulia. Jadikan Al-Quran, nah ini luar biasa kan kalau Al-Quran itu digunakan menjadi panduan dalam mengelola masyarakat, dalam mengelola negara, dalam mengelola keluarga, itu akan menjadi terwujudlah masyarakat madani. Akan turun berkah langit dan berkah dari bumi. Salah satu ayat di surah Al-Araf 96 itu ya, Allah membocorkan dalam tanda petik menyampaikan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tidaklah penduduknya masyarakat di suatu tempat, penduduknya Sulawesi Selatan, penduduknya Indonesia, selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, aku akan turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Bukan kalau turun berkah dari langit dan muncul berkah dari bumi itu adalah sumber kesejahteraan. Tetapi Allah menyampaikan, kalau sebaliknya, diabaikan peningkatan keimanan dan ketakwaannya, sebaliknya akan terjadi. Jangan-jangan hujan turun bukan berkah, hujan turun justru menyebabkan banjir. Hujan turun pada saat tidak dibutuhkan. Dia turun pada saat padi itu sudah mulai menguning. Tetapi pada saat kita menggunakan, manfaatkan hujan itu untuk pengairan, justru dia tidak turun. Berarti kan tidak berkah. Nah, para pemirsa aja itu semuanya itu sebenarnya adalah ada kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah, jadi memang luar biasa. Panduan kehidupan dalam Al-Quran itu luar biasa. Nah, tinggal memang perjuangannya bagaimana kita hadirkan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan misalnya profesi. Ya minimal ibu-ibu, para pemirsa, kalau profesinya memang ibu rumah tangga, carilah ayat-ayat yang terkait dengan rumah tangga. Ya, terkait dengan rumah tangga. Yang terkait dengan politik, yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam. Itu semua ada dalam Al-Quran. Bagaimana penegakan hukum. Ada juga dalam Al-Quran. Ya. Ada ayat di dalam Al-Quran itu ketika Al-Quran atau ketika kebenaran yang melandasi adalah nafsu, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, tunggulah awal kehancuran alam semesta ini. Ini ayat juga jarang disentuh. Ya. Di dalam Al-Quran diceritakan sejarah bagaimana kaum itu ditimpa dengan bencana. Disampaikan dalam Al-Quran itu kenapa ditimpa bencana, kenapa Madian ditimpa bencana. Itu karena perilaku mengambil haknya orang, curang dalam timbangan. Apalagi banyak gangguan, banyak begal. Nah ini semua kan sudah ada kita saksikan di bangsa kita. Jadi terkadang saya katakan, ini kita harus koreksi diri kita semua, karena sebenarnya apa yang kita alami ini itu sebenarnya itu adalah akibat dari sebab. Dan terkadang penyebab bencana ketika terjadi,
Hampir semua orang hanya berkomentar tentang rasionalnya, tentang ilmu geologi. Padahal gempa itu 3 penyebabnya itu perilaku. Kalau kita baca dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak ada kebohongan di situ, la raiba fi. Sehingga saya katakan sejarah yang paling valid di dunia ini sebenarnya di Al-Quran itu. Kenapa kaumnya Nabi Lut digulung? Itu kan LGBT kan? Jangan-jangan itu juga sudah ada di dunia sekarang, dunia modern ini. Jadi apa yang kita saksikan ya, itu adalah akibat dari sebab, dan penyebabnya itu ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah sekali lagi bahwa mari kita gunakan Al-Quran sebagai panduan kehidupan. Nah, kalau mau digunakan sebagai panduan kehidupan memang harus dipelajari. Dan perlu para pemirsa kita pahami bahwa kita harus rubah cara pandang kita bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca untuk kepentingan agama, tetapi dibaca untuk kepentingan bagaimana cara berpikir kita yang lengkap, bagaimana ilmu itu bisa lengkap, ya, dibaca untuk membuat referensi atau menjadikan referensi keilmuan, dibaca untuk menjadikan referensi cara berpikir yang benar, karena di situ sudah ada semua disampaikan oleh Allah. Disampaikan oleh Allah bagaimana memadukan antara kecerdasan kalbu dengan kecerdasan otak. Hati-hati umat manusia ketika kita hanya andalkan otak kita, mengabaikan kalbu kita, ulaika kal an'am, bisa kita berperilaku lebih rendah daripada binatang. Sama dengan binatang, balhum adallum, bahkan bisa lebih rendah. Al-Quran menjelaskan siapa itu? Memiliki mata tetapi tidak digunakan matanya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat kauniyah, ya. Kemudian memiliki pendengaran tetapi tidak digunakan untuk bagaimana mendengar, bagaimana mendengarkan tausiah-tausiah, bagaimana menggunakan telinga untuk mengkaji, mendengarkan ilmu. Kemudian lahum kulubum la yafqahuna biha, memiliki kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami ilmu-ilmu Allah. Ini bisa merubah juga cara pandang kita di dalam mengajar, bahwa rupanya yang paham itu kalbu bukan otak. Sehingga seorang pengajar harus menyentuh kalbunya anak didik kita barulah bisa paham. Ya. Nah, sekarang terkadang kita mengajar bukan kalbunya yang disentuh, hanya otaknya. Kalbunya jauh sehingga ya dia mengetahui ilmu tetapi dia tidak jauh dari bagaimana merasakan dan memahami hakikat dari ilmu. Karena memahami hakikat itu ada di kalbu. Kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, tadi yang pertama, harus kita berusaha menghadirkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Jangan hanya dibaca ayatnya, bahwa Al-Quran itu adalah panduan kehidupan, Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran itu adalah mengantar kita jadi mulia, Al-Quran itu sebagai nur. Hanya dibaca saja. Saya ulang lagi, ada 3 kosakata tadi untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra, yang diulang 88 kali, kemudian utlu, tilawah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mentadaburi. Dan Masya Allah, di dalam salah satu hadis, ketika kita nanti banyak berinteraksi dengan Al-Quran, itu akan kita dimasukkan sebagai keluarga Allah. Ada satu hadis, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sebenarnya katanya Allah itu memiliki keluarga. Para sahabat bertanya, siapakah itu keluarga Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ahlul Quran. Jadi bukan Ahlul Quran itu ahli Quran, karena banyak juga yang menghafal ahli tetapi tidak menerapkan. Ya, yang dimaksud ahli itu tadi itu ketika dia memiliki tadi menerapkan 3 kosakata, baca, pelajari, ya, utlu, kemudian terapkan dalam kehidupan, kemudian bagaimana mentadaburi, mengkaji secara mendalam untuk mengantar kita nanti lebih mudah untuk mensyukuri nikmat dan lebih mudah kita mengenal jalan untuk mengenal Allah. Jadi tafakkur, tadabbur yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di sekitar kita, yang ada di dalam diri kita, itu nanti jalur untuk bagaimana kita mudah mensyukuri nikmat dan jalan untuk bagaimana kita mengenal siapa di balik ayat-ayat kauniyah dan kauniyah yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir,
orang yang berinteraksi Quran, sekali lagi pasti akan dimuliakan. Pasti akan dimuliakan. Terakhir ini, yakin bahwa hikmah Al-Quran itu akan turun nanti di 10 malam terakhir Ramadan. Akan dibawa oleh Jibril. Tanassalul malaikatu waruhu fi, dibawa oleh Jibril, hikmah Al-Quran akan dibawa yang akan diberikan kepada kita, yang berhasil mensucikan kalbunya, serius melaksanakan ibadah puasa mulai puasa pertama sampai nanti 10 malam terakhir, mengasah kalbunya, memadukan antara qiyamul lail, memperbanyak berinteraksi Al-Quran, bersalawat, bersikir, istighfar. Insya Allah kita berdoa, para pemirsa, kita semua nanti akan terpilih oleh Jibril untuk diberikan hikmah ke dalam kalbu kita, yang bisa menjadi sumber pancaran cahaya pemikiran yang akan menentukan sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mencerahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.